Pemirsa, aksi pencurian di sebuah toko di Glagah, Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku menggasak uang jutaan rupiah. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang pencuri membobol sebuah toko. Terlihat pelaku masuk toko dengan menjebol pintu belakang toko. Dalam rekaman terlihat pencuri memasuki sejumlah ruangan yang berada di dalam toko dan menggasak uang tunai jutaan rupiah. Sadar seluruh aksinya terpantau CCTV, pelaku juga sempat menutup kamera CCTV di ruang tersebut menggunakan kain sebelum akhirnya kabur. Aksi pencurian ini baru diketahui pemilik toko pada esok harinya saat akan beraktivitas. Pagi saya bangun, ada notis dari CCTV, itu ada orang masuk gitu. Terus terlihat itu ada di CCTV terlihat orang mengambil itu. Saya cek terus yang kehilangan itu totalnya sekitar 8.500.000 lah. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian hingga 8 juta rupiah. Sementara kasus ini langsung ditangani Unit Reskrim Polsek Temon dan Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ini berhasil mengamankan 98 paket sabu dari tangan seorang badar. Penangkapan dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 98 paket kecil siap edar dengan berat 19,23 gram. Polisi juga mengamankan uang tunai Rp300.000 hasil transaksi jual beli narkoba. Polres Ogan Komering Ulu Selatan menjelaskan pelaku berinisial MA menjadi target operasi. Diketahui MA mengedarkan narkoba ke setiap desa di wilayah Kecamatan Simpang, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Kemudian dari pengungkapan ini kita sudah amankan dan kita masukkan ke dalam berkas perkara 7 barang bukti selain dari 98 paket narkotika tersebut yang berisikan sabu. Kemudian kita sita 1 buah alat komunikasi atau 1 unit alat komunikasi dan juga celana pendek yang bersangkutan. Ada juga 1 plastik klip kecil dan 1 plastik besar yang masih dalam keadaan kosong, dan juga sarana prasarana yang digunakan oleh pelaku NA. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun dijerat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri belak-belakan memaparkan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan Kapolri juga memaparkan soal bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara terkait puluhan personel polisi yang terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus Brigadir Joshua. Secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian penuhi undangan Komisi 3 DPR RI, Kapolri paparkan penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang diotaki mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Kapolri juga singgung motif pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo dan kaki tangannya. Motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Meski sudah memaparkan motif, namun anggota Komisi 3 masih merasa pemaparan Kapolri belum cukup terang. Karenanya sejumlah anggota mendesak Kapolri untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi terkait dengan motif, kami pun masih tadi mendengar Pak Kapolri bilang bahwa tunggu sampai di persidangan. Nah, Pak Kapolri, jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan kembali di tengah masyarakat. Kenapa kasus ini tunggu persidangan? Padahal kasus yang lain itu bisa dibuka terhadap masyarakat. Paling tidak
berilah alasan kenapa hal itu bisa menunggu persidangan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan motif kasus ini yang membuat masyarakat menunggu-menunggu, sebenarnya yang terjadi terhadap motif itu apa? Selain itu, Kapolri juga memaparkan soal bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara, mengingat puluhan personel polisi terindikasi melanggar kode etik dan profesi terkait kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri memastikan sanksi disiplin dan pidana akan dijatuhkan pada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, baik etika maupun pidana. Untuk itu, sidang etik akan segera digelar. 2, saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim, sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus, sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Hal ini menuai apresiasi mayoritas anggota Komisi 3 DPR RI. Meski demikian, Kapolri tetap diingatkan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tidak tebang pilih. Tanpa adanya diskriminasi, Pak. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan ada yang quote and quote diselamatkan. Karena pasti akan tercium, baik mulai dari internal maupun sampai ke kami ke eksternal. Dan di sisi lain juga jangan sampai latah dan gebiah uyah, Pak. Artinya jangan orang yang tidak bersalah ikut terhukum atau melakukan kesalahan kecil tetapi hukumannya tidak sesuai, lebih berat. Kurang lebih seperti itu. Selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Sambo sebagai tersangka, dibahas juga sejumlah kasus lain yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk maraknya judi dan narkoba. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji untuk tindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat perjudian. Polisi bekerja sama dengan PPATK guna melacak aliran dana dari bandar judi. Berikut pernyataan Kapolri usai rapat dengar pendapat dengan DPR menjawab pertanyaan wartawan terkait diagram konsorium 303. Kita periksa di lapangan, masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. 2 hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Saat ini kami kerjasama dengan PPATK untuk melakukan tracing terhadap rekening-rekening yang ada. Tentunya akan semuanya nanti akan kita dapatkan setelah mendapatkan laporan dari PPATK, dan kalau itu nanti kita dapatkan, tentunya kita akan melaksanakan proses penerapan pasal pencucian uang. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar oleh Satpol PP di Kalideres, Jakarta Barat. 6 PMKS ditangkap. Informasi selengkapnya usai jeda.